ibadi asyakur. Sedikit dari hamba Allah itu yang bersyukur. Siapa yang berterima kasih melangkah satu langkah, alhamdulillah ya Allah, aku bisa berjalan. Ketika meminum air, ya dianggap ini rutin. Siapa di antara manusia itu ketika meminum, setiap tegukan itu dia syukuri, dia ucapkan alhamdulillah setiap berjalan. Ya masih bisa dia meminum air, orang lain sudah pakai infus. Dia masih bisa duduk, orang lain tidak bisa duduk. Jadi sedikit, karena kenikmatannya udah nggak bisa dihitung banyaknya. Ya, sehingga sering saya katakan kalau mau memohon sama Allah, akui dulu kenikmatan yang Allah berikan. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bizambi faghfirli. Ya, tahapan ketiga baru minta. Ya Allah, sungguh banyak kenikmatan yang kau berikan padaku. Tidak terhitung banyaknya ya Rabb. Ya, sungguh banyak dosa-dosa yang aku lakukan, ampunilah dosaku ya Rabb. Nah, setelah itu baru minta. Jadi adabnya itu ada. Ya, kalau sama manusia pun kita juga melakukan, apalagi sama Allah. Terima kasih Pak atas pemberiannya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih. Bolehkah kiranya dibantu lagi ini? Kan begitu sama manusia. Walillahil masalul a'la. Nah, dengan Allah itu Rasul kita mengajarkan kita. Itulah yang di Sayyidul Istighfar, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan itulah yang saya jelaskan di dalam penjelasan ini. Kalau seseorang sibuk ya dengan berzikir pada Allah, sibuk membaca kitab Allah, Allah akan berikan untuknya melebihi mereka-mereka meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kita? Kita hanya pandai meminta, tapi kurang bersyukur, kurang berterima kasih, ya, kurang segala-galanya. Ya, itu pun Allah akan dengar permintaan kita. Cuma berbeda dengan mereka-mereka yang berpikir hanya untuk dunia saja. Sehingga dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan kita, wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Jadi yang diinginkan dalam ayat itu, dalam Al-Quran tadi, yang dicari itu akhirat, tapi berikutnya jangan lupa nasib kamu di dunia. Tapi akhirat dulu yang dicari. Kalau akhirat yang dicari dapat dunia, tapi kalau hanya yang dicari dunia, belum tentu dapat akhirat. Sehingga kalau seseorang muslim, dia berpikir untuk orang banyak, pasti dia juga akan berpikir di sekitarnya juga. Ya, dia suka membantu orang, suka ini, pasti kalau di tetangganya pasti dibantu. Ya, sebab di sekitarnya yang lain-lain aja dia perhatikan, apalagi yang di pinggirnya. Ya, pada dasarnya manusia yang ikhlas begitu. Ya, nggak mungkin dia ngurusi jauh-jauh kemudian keluarga dekatnya susah dia tidak bantu, tetangga yang nggak dia perhatikan. Berarti unsur riaknya pasti ada. Ya, tapi kalau berpikir untuk orang banyak, berarti yang di sekitar dia pasti dia akan pikirkan. Nah, kalau dia berpikir untuk akhirat, pasti dunia dia pikirkan.